Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Ya, silakan duduk. Oh iya, makasih sebelumnya. Aduh, Bagaimana perjalanan tadi ke sini? kira-kira tadi itu macet Bapak di jalan, makanya hari ini saya merasa kurang enak dalam perasaan saya, Bapak. Wah, saya sangat menghargai Anda walaupun tadi macet tapi tetap datang tepat waktu. Ya, Eh, Tampaknya dari saya perhatiin dari tadi sebelum waktu pas masuk saya lihat Anda sangat kayak menunduk murung. Apakah ya, ada sesuatu yang membebani belakangan-belakangan ini? iya Bapak. Sejujurnya saya ini merasa salah jurusan di program studi saya, Bapak. Karena saya tidak merasa cocok di studi ini. Alasannya karena teman-teman di kampus sangat berbeda dengan saat masa SMA, Bapak. Begitu ya. Lalu. Iya, karena saya sering sendirian, walaupun itu di kelas, di kantin, saya hanya bicara seperlunya dengan teman-teman saya misalnya, "Hai, apa kabar?" Hanya dalam seperti itu, Bapak. Mungkin untuk tugas kelompok juga demikian, interaksi saya minimal dengan teman-teman saya di kelas. Oh, tadi kan disebutkan berbeda ya. Ya, Bisa dijelaskan lebih detail lagi kayak maksud dari berbeda itu apa? eee, jadi waktu di SMP dan SMA itu, teman-teman saya itu sangat suportif semua, karena kami merasa satu beban, satu seperjuangan. Dan di kuliah seperti sekarang ini, saya merasa banyak background dari teman-teman saya yang berbeda dari saya, karena mereka berada dalam kawasan yang berbeda dengan saya, ada yang merantau, ada yang misalnya tinggal di kos, seperti itu Bapak. Setelah menyadari adanya perbedaan gaya hidup tersebut, apa yang biasanya kamu lakukan saat berada di tengah-tengah mereka? Saat lagi pas di kelas? Mungkin biasanya saya itu hanya bermain handphone Bapak, dan mendengarkan musik lewat headset saya. Uh, Seperti itu sih kurang lebihnya waktu saya berada di dalam kelas. Apakah dengan eh, apa yang kamu lakukan seperti tadi itu membuat kamu apa merasa lebih tenang justru atau merasa makin jauh dengan mereka-mereka? Mungkin hubungan saya jadi lebih makin jauh Bapak, karena kurangnya interaksi saya dengan mereka membuat mereka juga tidak dapat berkenalan lebih jauh lagi dengan saya Bapak. Begitu kendalanya saat ini Bapak. Coba kita lihat ya. Di Kita lihat kemungkinan jika kamu ingin merasa lebih diterima tanpa harus ikut nongkrong dengan mereka sampai malam atau kegiatan-kegiatan atau tempat di kampus yang menurut kamu lebih cocok dengan kepribadianmu. Bagaimana? Jadi dari saya di bangku SMA, saya lebih suka untuk menulis Bapak. Jadi dulu saya sempat ikut jurnalistik. Itu salah satu kelebihan yang saya punya. Oh, selain kamu suka hobi menulis, ya nanti mau bergabung ke jurnalis. Apakah ada satu atau dua teman di kelas yang menurutmu paling memungkinkan diajak bicara secara personal, mungkin saat sedang menunggu dosen atau ngobrol santai? Apakah ada? Ada beberapa, bukan beberapa sih, mungkin satu orang. Dia untuk duduknya sebelahan dengan saya, mungkin hanya menanyakan kabar. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Oh, baik dari pembicaraan kita dari awal sampai pertengahan ini, mungkin saya menangkap bahwa kamu merasa kesepian dan masih sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi, hal ini membuat kamu menarik diri. Namun,
sebenarnya kamu memiliki minat di bidang menulis dan mulai berpikir untuk mencoba mendekati teman secara personal atau mencoba masuk ke komunitas yang lebih sesuai dengan hobinya kamu. Ya Bapak, sepertinya seperti itu yang harus saya lakukan Bapak. Nah, langkah yang bagus untuk kamu lakukan di minggu depan, bagaimana jika kamu mencoba menyapa satu hari satu temanmu, saya hanya sekedar saya hari juga bisa. Setiap hari itu dilakukan setiap hari di kelas. Kita akan bahas bagaimana perasaannya di pertemuan selanjutnya. Wah, kalau seperti itu belum pernah terpikirkan Bapak di benak saya. Mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya bisa saya coba di kelas ya Bapak. Oke. Terima kasih atas sarannya. Mungkin di pertemuan minggu depan dengan Bapak, saya bisa lebih baik lagi dengan melakukan tips yang Bapak berikan. Iya, oke, siap. Terima kasih juga. Ya Bapak, terima kasih. Selamat pagi Mas. Ayo, Pak. Senang bisa bertemu dengan Masnya pada pertemuan kedua kita hari ini. Katanya Masnya lebih santai ya? Iya Pak, kebetulan hari ini saya tidak ada kelas buat kuliah, jadi kayak lebih santai gitu Pak. Oh, bagus. Jadi silakan duduk. Nanti kita melanjutkan obrolan kita pada minggu pertama. Nah, pada minggu pertama kan kita sempat menyepakati bahwa Masnya akan menyapa teman di kelas setiap hari. Bagaimana pengalaman Mas dalam menjalankan seminggu terakhir ini? Jujur Pak, di hari Senin sama Selasa itu saya gagal buat melakukan sekedar saya hai ke teman, tapi di hari berikutnya saya berusaha semaksimal mungkin buat ya minimal hanya menyapa, dan itu saya bisa di hari ketiganya. Saya gagal di hari Senin dan Selasa Pak, saya nggak bisa kayak belum bisa buat nyapa teman setelah saya, tapi di hari berikutnya saya bisa nyapa teman saya, Udin namanya. Nah, sebenarnya dia orangnya asik Pak, diajak ngobrol, kita sampai ngobrol dari A sampai Z, mulai dari kita ngobrol tugas, ngobrol dosen, dan lain-lain. Pokoknya kita banyak ngobrol. Jadi setelah Masnya mencoba memberanikan diri menyapa teman Masnya, Masnya ini menemukan bahwa kecemasan yang selama ini dibayangkan tidak sepenuhnya terjadi. Bahkan Masnya menemukan kesamaan soal Tuhan tugas. Iya Pak, sebenarnya saya baru sadar bahwa bukan hanya saya yang merasakan kesulitan, tapi ternyata ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama dengan saya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut apa yang kamu rasakan setelah obrolan dengan teman Masnya Udin tadi itu selesai? Apakah ada rasa lega atau justru memunculkan kekhawatiran baru? Ada rasa lega sih Pak, tapi saya masih merasa canggung dengan yang berkelompok Pak, yang banyak orang itu. Soalnya mereka kalau bicara masih pakai bahasa Jawa yang saya nggak ngerti, soalnya saya juga bukan orang asli Jawa, jadi saya belum paham dengan istilah-istilah apa yang mereka bicarakan. Jika kita melihat situasi ini, menurut Mas, manakah yang lebih memungkinkan? Masnya mencoba mempelajari bahasa mereka, atau Masnya mencari lingkungan lain yang bahasanya sudah Mas pahami sejak awal? Sebenarnya saya sempat melihat brosur Pak tentang pendaftaran UKM jurnalistik yang saya ceritakan kemarin. Saya cek di Instagram bahwa mereka sepertinya orang-orang yang lebih santai, lebih calm, dan lebih fokus ke karyanya. Ide yang menarik tuh. Nah, antara mencoba masuk lebih dalam ke lingkaran maya atau mulai mendaftar ke UKM jurnalistik, mana yang menurut Mas akan memberikan rasa nyaman paling besar untuk saat ini? Mungkin lebih ke UKM jurnalistiknya Pak, soalnya saya masih merasa takut kalau di sana juga saya akan terasingkan lagi.
Baik, di pertemuan kedua ini kita melihat adanya kemajuan besar. Mas sudah berhasil memecahkan kebekuan dengan menyapa teman Mas. Namun Masnya masih merasa ada kendala dalam hal kecocokan frekuensi obrolan. Mas ini berada di persimpangan untuk mencoba lingkungan baru di UKM jurnalistik yang dirasa lebih sesuai dengan karakter Mas. Ya Pak, saya rasa saya butuh sedikit lebih dorongan untuk benar-benar datang ke sekretariat KM jurnalistiknya untuk mendaftar dan bergabung dalam KM tersebut. Sangat wajar kalau Mas merasa ragu untuk pertemuan ketiga atau minggu depan ya. Bagaimana kalau Mas mencoba mencari tahu syarat mendaftar atau sekadar lewat di ruang UKM jurnalistik tersebut? Kita akan bahas apa yang Mas rasakan setelah melakukan observasi kecil ini. Baik. Sekian pertemuan minggu ini. Terima kasih. Selamat pagi Mas. Silakan. Iya Pak, ini akhirnya minggu kemarin saya sudah ke UKM jurnalistik. Baik, lalu Ternyata orang-orang di sana tidak seseram yang saya bayangkan ya. Tapi saya sempat mau balik kanan sih Pak, karena melihat mereka sedang rapat serius. Jadi saya merasa tidak akan bisa sehebat mereka dalam menulis. baik Mas ya. Di satu sisi Masnya mengatakan ingin bergabung karena merasa cocok dengan metode menulis yang Masnya miliki. Tapi di sisi lain Masnya langsung menilai diri sendiri tidak hebat sebelum mencobanya. Tidakkah ini terdengar seperti Masnya sedang menghalangi diri sendiri untuk terus maju? Iya ya Pak, saya terlalu cepat pesimis ya. Oh. Bagaimana kalau Masnya melihat mereka rapat yang serius? Sebenarnya menunjukkan Masnya sangat menghargai kualitas kerja dari apa yang UKM tersebut miliki. Itu artinya Masnya adalah orang yang memiliki standar tinggi terhadap karya, dan itu adalah modal yang bagus untuk seorang jurnalistik. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sih Pak, tapi saya masih bingung dengan cara masuknya. Berdasarkan informasi yang saya tahu, untuk UKM jurnalistik kampus, di kampus kita terutama, memang terbuka untuk pemula. Mereka tidak mencari orang yang sudah mahir, tetapi mereka mencari orang yang mau belajar. Mungkin Masnya bisa memulai dengan mengisi formulir pendaftaran di bagian sekretariat. Apa ya yang kira-kira bisa saya bantu agar Masnya merasa lebih yakin untuk menyerahkan formulir itu besok? Mungkin saya butuh langkah konkret deh Pak. Saya sering bingung harus mulai dari mana kalau sudah di depan pintu sekretariatnya. Baik. Coba Masnya tarik nafas dalam dulu. Cukup, hembuskan. Bayangkan Masnya berdiri di depan pintu itu. Katakanlah pada dirimu sendiri bahwa kamu datang untuk belajar, bukan untuk langsung menjadi seorang yang ahli. Mari kita susun rencana untuk minggu ini. Pertama, besok pagi Masnya mengisi formulir. Kedua, saat jam istirahat Masnya menyerahkannya. Dan yang ketiga, Mas mengajak bicara satu orang di sana dengan jadwal pertemuan rutin UKM tersebut. Gimana? Baik Pak, saya rasa rencana itu cukup masuk akal dan bisa saya lakukan. Bagus. Masnya silahkan simpan dulu brosur yang itu. Dituliskan jadwal yang sudah kita buat tadi di ponsel Masnya. Lalu sekarang juga sebagai pengingat. Dapat. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi konseling kita ya Mas. Kita telah melewati proses mulai dari Masnya yang merasa asing dan ingin menyerah pada kuliah,
belajar menyapa teman seperti Mas yang tadi, hingga akhirnya hari ini Masnya memiliki rencana konkret untuk masuk ke komunitas yang sesuai dengan jati diri Masnya tersebut. Mas sekarang sudah memiliki alat untuk beradaptasi secara mandiri. Terima kasih banyak ya Pak. Saya rasa saya merasa jauh lebih berani sekarang. Sama-sama Mas. Saya yakin Mas juga bisa. Pintu saya selalu terbuka jika sesuatu saat Masnya butuh teman untuk diskusi. Sukses untuk kuliahnya, temannya, dan juga UKM jurnalistiknya. Terima kasih Bapak ya. Iya.